Jemaat Tuhan, Jemaat Kanya Family Church yang saat ini menyaksikan live streaming ini dimanapun saudara berada, saudara yang ada di kota Depok, saudara yang ada di kota Jakarta, atau di kota manapun, saudara yang ada di luar negeri sekalipun di Singapura, kami menyapa setiap Bapak Ibu Saudara di sore hari ini. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita di sore hari ini. Kita percaya bahwa satu hal, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita percaya ketika kita dengan sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, maka kita percaya kita akan menemukan wajahnya, memandang setiap kita dengan penuh kasih. Mari tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih setia Tuhan sempurna bagi setiap kami. Kembali sore hari ini kami datang di hadirat-Mu. Mungkin hari ini kami terpisah dengan ruang dan waktu, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang maha hadir, Engkau yang sanggup untuk menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini. Maka kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita yang siap untuk menyembah Tuhan Yesus, mari berkata, amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan di sore hari. Kita bawa hati kita, kita mau sembah Dia. Ini syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dalam setiap keadaan, Tuhan Yesus hadir bersama dengan setiap kita. Mari kembali jemaat Tuhan, kita naikkan pujian. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, mari sekali lagi jemaat Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak terima segala pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Mari kita sembah Dia, Raja segala bangsa. Engkau yang layak terima segala pujian, Yesus. Mari setiap saudara kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, nama-Mu layak dipuji. Engkau gunung batu perlindungan, kota benteng dan keselamatan, Allah yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu, Engkau layak terima segala pujian. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja, Allah yang perkasa. Kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari beberapa saat setiap kita mengucap syukur di hadirat Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang mungkin hari-hari ini kita hadapi. Firman Tuhan yang berkata, mengucap syukurlah kamu dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Karenanya mari di sore hari ini setiap kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena ketika saudara mengucap syukur, saudara mampu melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Thank you Jesus. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Lebih sungguh lagi kita mau sembah Dia, kita mau hampiri Dia. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Dikatakan nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari bersama dengan seluruh jemaat Tuhan kembali kita naikkan pujian itu. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Lebih lagi katakan nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah.
pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari dengan segenap hati kita bersama-sama, ini jadi doa kita. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari jemaat lebih sungguh lagi. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini, oh generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Ini doa setiap kita, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Inilah pujian penyembahan kami di sore hari ini ya Bapa. Biar setiap pujian penyembahan dinaikkan di hadirat Tuhan. Ini menjadi doa setiap kami. Ini menjadi mazmur setiap kami di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang dinaikkan di hadirat Tuhan menjadi kesukaan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Sebentar kami akan dilayani lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman yang sebentar disampaikan buat setiap kami menjadi kekuatan, menjadi berkat. Firman yang disampaikan menjadi kabar baik yang memerdekakan setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan jalannya sebentar pemberitaan kebenaran firman Allah. Dimanapun jemaat mendengar dari streaming ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dan mereka diberkati. Hamba-Mu yang sebentar melayani setiap kami, Gembala Kana Family Church, Esther Stefano Rumbaya. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga sore hari ini isi hati Tuhan disampaikan, kebenaran-Mu disampaikan. Janji firman-Mu, kami sungguh percaya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dengan firman Kristus. Karena berbicaralah ya Tuhan, Roh Kudus sampaikan isi hati-Mu, sehingga sore hari ini kami mendengar dan belajar daripadanya. Iman kami dibangkitkan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, persiapan hati saudara untuk sebentar menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memerdekakan, memberi kekuatan yang baru, menghiburkan setiap saudara. Mari datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap wajah
memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kembali dengan segenap hati, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu. Amin. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Mari buka hati kita sambut firman Allah kepada yang terkasih Gembala karena Family Church Pesta Stefano. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, sekali lagi mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sore menjelang malam hari ini kami boleh datang bersekutu, memuji dan menyembah-Mu. Walaupun kami tahu kami terpisah jarak dan waktu, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami terpisah ruang dan waktu, Kau Allah omnipresent,
Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kami percaya sebentar kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu, hamba gak bisa apa-apa. Hamba terbatas, tapi hamba percaya ketika Roh Kudus-Mu ada mengurapi setiap perkataan dari yang keluar dari bibir mulut hamba. Hamba percaya setiap firman yang disampaikan bisa menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu. Bukan hanya jemaat-Mu, tapi setiap kami yang ada di tempat live ini Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman dari awal, pertengahan, dan akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua jemaat Tuhan, dimanapun kau berdiri dan dimanapun kau duduk, dimanapun kau menyaksikan live streaming ini, mari bersama-sama saya katakan, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada hari ini. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara. Dan ini kali kedua di hari Minggu kita berjumpa melalui live streaming. Dan saya sejujurnya saya rindu berjumpa dengan saudara. Tapi saya percaya di balik kejadian yang terjadi di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, ada hikmah, ada berkat yang tersembunyi yang Tuhan sedang siapkan bagi saudara dan saya. Baiklah saudara, hari ini kita siapkan hati kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayat 45 sampai dengan ke-52. Saya ulang sekali lagi saudara, Markus pasal 6 ayat yang 45 sampai dengan 52. Mari saudaraku, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca bagi setiap saudara dan saya Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Saya akan bacakan bagi setiap saudara. Judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tak begil. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Saudara, di dalam perikop ini kita sudah sama-sama tahu, mungkin semua sudah hafal peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air. Tapi saudara, ada satu hal menarik yang ingin saya bahas hari ini, yaitu di ayat yang ke 51 kalau nggak salah ya. Sebentar, saya buka dulu. Ayat ke 50 saudara. Sebab mereka melihat dia dan mereka pun terkejut, tetapi segera ia di sini siapa saudara? Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ada perkataan yang dimana ketika peristiwa itu murid-muridnya sedang berjalan ingin mendahului Yesus pergi ke sebuah daerah nama Betsaida, tapi di tengah perjalanan perahu murid-muridnya terkena namanya angin sakal saudara. Dan di tengah perjalanan Yesus melihat bahwa muridnya mendayung tapi tak kunjung sampai ke daerah Betsaida. Pada akhirnya Yesus berjalan di atas air ingin mendapati murid-muridnya.
Dan seketika Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya berkata, itu hantu. Tapi ada satu perkataan yang membuat saudara dan saya harusnya hari ini, di detik-detik saat ini, kita harus tetap kuat. Ketika Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mau membahas firman tentang tenanglah saudara, jangan takut. Karena ada Yesus menyertai setiap saudara dan saya. Akhir-akhir ini saudara ditakuti dengan yang namanya virus COVID-19. Karena kita sudah mendengar bahkan melihat dari media banyaknya korban yang berjatuhan akibat terkena dari virus COVID-19 ini. Dan tahukah saudara, hal yang paling membuat kita gak bisa tenang dan membuat kita takut karena ada jumlah korban yang meninggal dunia cukup banyak. Tapi ingat sekali lagi saudara, firman Tuhan ini berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bagaimana Pak kita bisa tenang? Kan kita udah melihat korbannya yang berjatuhan bukan 1-2 orang, bahkan sudah banyak sekali korban meninggal akibat virus COVID-19 ini. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, mengapa Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari ini mungkin perahu kita atau negara kita sedang mengalami bencana atau mungkin mengalami hal yang tidak mengenakan buat kita. Sedang ditiup angin sakal atau sedang ditiup namanya virus COVID-19, sehingga bangsa kita harus mengalami proses di rumah aja dan di lockdown. Ingat saudara, firman Tuhan yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mau kasih tahu sama saudara, kenapa Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang pertama, karena Yesus tahu setiap kita manusia masih hidup di dalam namanya ketakutan. Dan saya mencatat ada 3 hal yang membuat setiap kita takut. Ada 3 hal. Yang pertama, kita takut miskin saudara. Saudara pasti semua mau diberkati. Tidak ada yang, saya mau Pak Pendeta, saya mau didoakan untuk jatuh miskin. Kan tidak mungkin saudara. Pasti semua orang ingin didoakan untuk diberkati, untuk menikmati berkat Tuhan berlimpah-limpah. Dan yang kedua, manusia takut sakit saudara. Yang pertama, 3 ketakutan, takut miskin. Yang kedua, takut sakit. Dan yang terakhir, takut mati saudara. Kalau setiap kita tidak takut sakit, tidak takut mati, mungkin ya saudara, ketika COVID-19 ini datang, kita akan cuek bebek, mati tinggal mati. Tapi ingat saudara, ketika engkau tahu bahwa hal ini tidak semudah atau tidak seperti apa yang kita pikirkan, seremeh apa yang kita pikirkan, kita harus mempunyai hikmat saudara. Jangan malah kita menantang. Ada amin saudara? Kita tetap tenang dan jangan takut. Itulah perkataan Yesus. Tetap tenang, ini aku, perkataan Tuhan. Tenanglah, aku ini. Berarti saudara harus tahu, ketika Yesus berkata tenanglah, aku ini, berarti ada jaminan saudara. Tenanglah, aku ini, berarti ada jaminan yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Dan jangan takut merupakan perintah yang Tuhan berikan bagi saudara. Ketika ada angin sakal sedang berhembus di sekitar hidup kita. Jadi saudara, ingat baik, ketika Yesus katakan tenanglah, aku ini, sesungguhnya Yesus sedang memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Dan sikap yang harus kita lakukan adalah tetap tenang dan jangan takut. Dan saudara, jaminan yang Yesus berikan kepada setiap saudara dan saya, mungkin saudara sudah tahu, Yesus memberikan jaminan keselamatan. Bahkan Yesus juga memberikan jaminan perlindungan. Dan yang ketiga, Yesus memberikan jaminan penyertaan saudara. Kalau kita udah dilindungi, saudara harus percaya bahwa saudara dan saya
hari ini keluargamu, keluargaku pasti dijauhkan dari orang-orang yang sedang terpapar virus COVID-19. Lalu kalau dibilang jaminan penyertaan apa, Pak? Jaminan penyertaan kalau sampai memang saudara harus mengizinkan mengalami virus itu, percayalah, penyertaan Tuhan gak sampai di situ. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Percayalah, pemulihan kesembuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan bagaimana saudara agar jaminan ini bisa kita terima di dalam hidup saudara dan saya? Bagaimana mungkin, Pak, kami bisa tenang? Bagaimana mungkin, Pak, kita bisa tidak takut? Sedangkan kita sudah melihat banyak berita yang menakutkan. Saya pernah bikin quote di Instagram saya, di sosial media saya bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ketakutan juga timbul dari pendengaran. Jadi kalau hari ini iman dan ketakutan timbul karena pendengaran, jauh lebih baik saudara dan saya hari ini dengar apa yang firman Tuhan katakan. Karena ketika iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dan saya pasti akan dibangkitkan. Iman saudara dan saya akan dikuatkan. Tapi kalau saudara dengar berita yang menakutkan, saya percaya iman saudara bukan dikuatkan, malah dilemahkan. Pada akhirnya kita tidak bisa melihat bahkan menerima jaminan yang sudah Yesus berikan kepada saudara dan saya. Hari ini Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Berarti dia memberikan jaminan. Jaminan penyertaan, jaminan perlindungan. Jangan takut. Karena kenapa? Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana agar setiap saudara dan saya bisa tenang dan tidak takut. Yang pertama, agar setiap saudara dan saya hidup tenang dan tidak takut, yang pertama itu belajar kuasai hatimu dan jaga hatimu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul terpancar kehidupan saudara. Dan kenapa kita harus menguasai hati, harus jaga hati? Karena dari hati timbul segala pikiran-pikiran jahat, timbul segala pikiran-pikiran negatif, timbul segala pikiran-pikiran yang membuat kita akhirnya tidak bisa hidup tenang dan kita tidak bisa hidup mengalahkan ketakutan. Oleh sebab itu hari ini yang pertama saudara harus belajar menguasai hati kita, harus belajar menjaga hati kita agar setiap kita bisa hidup tenang dan tidak takut sekalipun COVID-19 sedang berada di sekitar saudara dan saya. Belajar jaga hati Bapak Ibu. Ketika ada orang atau ada berita berkata, Bu, tahu nggak? Di sekitar rumah ibu kan ada orang yang terkena COVID-19. Wah serius Bu, serius Pak. Wah kalau gitu gue gak keluar lah, gue di kamar aja, gue di rumah aja. Gue takut. Jangan-jangan virusnya ada di tiang listrik rumah gue. Jangan-jangan virusnya ada di depan gerbang gue, pagar gue. Akhirnya keluar rumah semua begini tangannya. Jangan saudara, ingat baik. Firman Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Firman Tuhan katakan, sekali lagi saya ulangi, tenanglah aku ini, jangan takut. Jaminan yang diberikan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya, jaminan perlindungan dan jaminan penyertaan. Sekalipun di sekitarmu sedang ada orang yang terjangkit virus COVID-19, dengar baik, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, jaminan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya pasti akan tergenapi. Kalau saudara sekarang yang pertama belajar menguasai hatimu agar ketakutan tidak menguasai dirimu. Dan hari ini kalau kau tidak dikuasai, hatimu tidak dikuasai dengan ketakutan, percayalah kita bisa terima jaminan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dan pasti saya percaya hidup kita akan tenang dan kita gak hidup di dalam ketakutan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus saudara. Dan yang kedua saudara, ketika kita sudah belajar
untuk menguasai hati kita, agar hati kita nggak diisi dengan hal-hal negatif, kabar-kabar negatif. Tadi firman Tuhan katakan, dari hati timbul segala pikiran-pikiran jahat, bahkan pikiran-pikiran negatif. Bagaimana mungkin kalau saudara dan saya bisa hidup tenang kalau hati saudara dan saya nggak bisa dijaga? Kalau saudara nggak bisa jaga hati saudara. Lalu bagaimana Pak untuk kita bisa jaga hati? Libatkan Roh Kudus di dalam hidup setiap kita. Libatkan Roh Kudus agar setiap kita bisa menjaga dan menguasai hati kita dari hal-hal yang sedang beredar, hal-hal negatif yang sedang beredar di sekitar saudara dan saya. Hari ini kuasai hati kita saudara, kuasai hati kita. Agar yang kedua, agar saudara bisa hidup tenang. Yang kedua, yang pertama tadi jaga hati, kuasai hati. Yang kedua, agar saudara dan saya bisa berpikir positif. Jadi ketika kita sudah jaga hati, yang kedua harus kita lakukan agar hidup kita tenang dan tidak hidup dalam ketakutan. Belajar memikirkan hal-hal yang positif. Ketika hati sudah dimasuki dengan hal-hal yang positif, tidak dimasuki dengan hal-hal yang negatif, lalu kembali kuasai pikiranmu dan belajar untuk berpikir hal-hal yang positif. Ketika engkau berpikir hal positif, apa sih Pak hal positif? Belajar memikirkan hal-hal yang baik, belajar memikirkan kebaikan Tuhan, belajar memikirkan setiap apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Terus pikirkan apa yang sudah Tuhan beri. Pikirkan sebagaimana Daud ketika ia mau melawan Goliat, dia bilang, Tuhan yang dulu melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dan Tuhan yang sama hari ini akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan hari ini kau juga harus berkata hal yang sama seperti apa yang Daud katakan. Hari ini kalau Tuhan yang dulu menyertai aku ketika aku sakit, ketika aku koma, ketika aku kritis, ketika aku divonis dokter, ketika aku mengalami hal-hal yang buruk, ketika Indonesia sedang dirasuki dengan namanya virus, hari ini juga Tuhan yang sama menyertai saudara dan saya. Pikirkan hal-hal positif. Filipi 4 ayat 8. Saudara boleh buka Filipi 4 ayat ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara gak perlu pikirin, wah tetangga gua kemarin baru kena COVID-19, apa jangan-jangan virusnya masuk ke rumah gua. Ingat baik saudara, kalau kau pikirkan hal positif, kau berkata seperti ini, kalau dulu Tuhan yang membebaskan aku dari virus yang dulu melanda Indonesia, hari ini juga sekalipun tetangga saya terkena virus COVID-19, saya percaya malaikat Tuhan menjaga sehingga virus itu gak bisa masuk ke rumah saya. Perkatakan hal positif. Jangan izinkan iblis atau setan menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, sehingga kau gak bisa menerima jaminan yang Tuhan udah beri. Firman Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau hari ini kau sudah dengar apa yang Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ulangi sekali lagi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mau kasih tahu sama saudara, ketika dulu saudara kecil, saudara sedang belajar yang namanya naik sepeda. Saya tanya, kalau orang tuamu ada di sampingmu dan bilang, tenang nak, papa ada di samping kamu. Tenang nak, papa jagain kamu. Tenang nak, papa ada di sini. Apakah saudara dan saya takut ketika engkau mendengar orang tuamu ada beserta engkau dan menjaga engkau ketika engkau belajar naik sepeda? Begitupun hari ini saudara, sekalipun
virus melanda, sekalipun dunia sedang ketakutan, hari ini dengar baik kabar baik yang Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sebuah jaminan yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya hari ini. Sekalipun angin sakal sedang ada di dalam perahumu, angin sakal sedang ada dalam keluargamu, angin sakal sedang ada di dalam rumah tanggamu, angin sakal sedang ada di negaramu, angin sakal sedang ada di sekitarmu. Hari ini dengar baik, Tuhan Yesus yang berkata, firman Tuhan yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau hari ini kau terima jaminan, kalau hari ini kau terima garansi daripada Tuhan, masihkah kita mau hidup dalam ketakutan? Belajar hidup di dalam ketenangan yang Tuhan berikan, agar saudara dan saya bisa berpikir positif. Dan ketika kita sudah bisa berpikir positif, yang ketiga saudara, agar saudara dan saya bisa hidup tenang dan tidak di dalam ketakutan. Yang ketiga, ketika kita sudah bisa menguasai hati, ketika kita sudah bisa berpikir positif, yang ketiga, kita bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan saudara. Karena tidak mungkin saudara dan saya bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan jikalau hati saudara terus diinput dengan hal-hal negatif, pikiran saudara diinput dengan hal-hal negatif. Bagaimana mungkin saudara dan saya punya namanya hubungan pribadi dengan Tuhan? Contoh simpel saudara, ketika saudara mau berdoa, lalu saudara punya pikiran yang sangat mengganggu pikiran saudara. Saya mau tanya, apa saudara bisa berdoa? Apakah saudara bisa berdoa? Pasti setiap kita, pikiran-pikiran kita itu menghalangi setiap saudara dan saya untuk berdoa. Sekalipun berdoa paling Tuhan Yesus, aku mau tidur, amin. Akhirnya HPDT, hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak terbangun. Akhirnya kita lakukan, ya kita kan orang Kristen, kita harus berdoa. Berdoamu cuma karena syarat. Berdoamu karena kau tahu kau orang Kristen, bukan karena kerinduanmu. Oleh sebab itu, kuasai hatimu, kuasai pikiranmu, agar engkau bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya Pak agar kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Caranya gampang saudara, duduk tenang diam di dalam kaki Tuhan. Karena kalau kita tenang, kita sudah bisa menguasai pikiran kita, bisa menguasai hati kita. Pasti saudara dan saya bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa pujian penyembahan, Pak suara saya panas, Tuhan gak dengar saudara. Gak usah pujian penyembahan, saudara berdoa juga kadang fales kok. Ingat, Tuhan gak dengar saudara, gak dengar suara saudara yang fales. Ingat, saya selalu bilang gini, doa bukan bicara tempat, doa bukan bicara waktu, tapi doa bicara sikap hati. Oleh sebab itu saudara, hari ini miliki ketenangan di dalam Tuhan, agar saudara dan saya bisa hidup di dalam jaminan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Seperti apa yang pujian ini katakan, saya minta di dia Pak. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab kau Allahku. Saudara, ketika saudara sudah tenang, ketika saudara bisa menguasai hatimu, menguasai pikiranmu, agar setiap saudara dan saya tidak dikuasai dengan pikiran-pikiran negatif, berita-berita negatif, sehingga pada akhirnya
kita bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bisa mengenal Allah yang kita sembah. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena ia tidak mengenal Allah. Hari ini ketika kita sudah bisa menguasai hati kita, pikiran kita, kita harus bangun lagi hubungan pribadi kita sama Tuhan agar kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kalau hari ini kau mengenal Allah yang kita sembah, apapun yang Ia katakan hari ini, seperti apa yang firman Tuhan hari ini sampaikan, tenanglah, aku ini jangan takut. Saudara dan saya pasti hidup di dalam namanya ketenangan yang daripada Tuhan, karena Tuhan memberikan jaminan bagi saudara dan saya hidup di dalam kemenangan yang dari Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini stop saudara untuk takut. Sekalipun di daerahmu, di dekat rumahmu ada orang terjangkit COVID-19, atau hari ini mungkin ada sanak saudaramu terkena virus itu, percayalah saudara, seperti apa yang firman Tuhan ini katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Ia yang memberikan jaminan bagi setiap kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ada satu perkataan dalam lagu yang berkata seperti ini saudara, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Saudara dan saya, apapun yang kau perlu hari ini, firman Tuhan katakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Sekalipun angin sakal datang, ingat baik kembali, tenanglah, aku ini jangan takut. Tuhan menyediakan apa yang saudara dan saya perlu. Hari ini kalau saudara takut, hari ini Tuhan memberikan damai sejahteranya bagimu. Hari ini kalau kau sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, bahkan Tuhan memberikan obat. Dan saya percaya hari ini, ketika COVID-19 makin hari makin bertambah jumlahnya, berarti Tuhan sedang bekerja. Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Tuhan akan memberikan kepada Indonesia, bahkan seluruh dunia, antivirus untuk mengatasi namanya COVID-19. Saudara percaya firman Tuhan katakan hari ini, tenanglah, aku ini jangan takut. Kalau jumlah korban bertambah, saudara harusnya berpikir positif. Seharusnya saudara berpikir senang. Kenapa? Bagaimana mungkin Pak senang? Kita malah semakin takut. Ingat baik saudara, semakin banyak korban yang bisa ditangkap atau korban yang bisa dirawat di rumah sakit, otomatis berarti korban penyebaran virus corona akan semakin berkurang saudara. Karena kenapa? Karena orang-orang yang teridentifikasi atau orang-orang yang sudah terdeteksi terkena virus COVID-19 semuanya sudah boleh diamankan di dalam tangan Tuhan. Dan hari ini saudara gak usah takut lagi saudara, karena Tuhan menyediakan apa yang bangsa ini perlukan. Karena Tuhan menyediakan apa yang dunia perlukan. Karena hari ini Tuhan menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Hari ini stop hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan berkata, jangan takut, tenanglah, aku ini jangan takut. Saya simpulkan firman Tuhan pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Firman Tuhan berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Ingat saudara, ada 3 ketakutan yang selalu menghantui hidup saudara dan saya. Kita takut miskin, kita takut yang namanya sakit, dan kita takut yang namanya kematian. Dan tapi saudara harus dengar kabar baik ini. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut.
Dengan berarti Yesus memberikan jaminan buat saudara dan saya. Jaminan yang Tuhan Yesus berikan apa? Jaminan keselamatan. Dia rela mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Dia menebus segala dosa, kesalahan, bahkan segala sakit penyakit dalam hidup di setiap kita. Dan yang kedua, jaminan perlindungan. Ia melindungi setiap saudara dan saya ketika saudara dan saya di daerahnya terkena namanya COVID-19. Percaya perlindungan Tuhan ada. Penyertaan Tuhan. Jaminan penyertaan apa? Jaminan penyertaan berbicara ketika saudara sakit, kalau saudara terpapar virus ini, saya percaya saudara, Tuhan menyertai saudara dan saya. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Dan bagaimana hari ini saudara agar saudara dan saya terima jaminan yang Tuhan berikan? Yang pertama saudara, kuasai hatimu. Jangan sampai hatimu dikuasai dengan pikiran-pikiran, dengan hal-hal negatif, kabar-kabar negatif, sehingga akhirnya kau nggak bisa berpikir positif. Kalau kau sudah nggak bisa berpikir positif, bagaimana mungkin kita bisa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Dan pada akhirnya kita nggak bisa meraih jaminan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Hari ini kuasai hatimu. Yang kedua, ketika hatimu sudah kau kuasai, berpikirlah secara positif. Buat Tuhan, tangan Tuhan sedang bekerja dan merendah sesuatu hal yang baik bagi bangsa dan negara ini. Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Hari ini, jangan lagi takut saudara. Jaminan sudah Tuhan berikan. Tenanglah aku ini, jangan takut. Seharusnya hari ini saya menyampaikan firman yang berbeda. Tapi tadi siang ketika saya sedang mengikuti beberapa live streaming dari gereja, bahkan saya ambil waktu sejenak untuk berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Saya bilang ke Tuhan, apa ini Tuhan? Apa ini Tuhan? Dan pada akhirnya firman ini Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, Tuhan berikan jaminan. Jaminan bukan jaminan yang memberikan kemenangan, bukan memberikan ketakutan bagi saudara dan saya. Hari ini percayalah, kemenangan, pemulihan akan terjadi dan Tuhan akan menyediakan apa yang diperlukan bagi bangsa ini, bagi dunia ini, bahkan bagi keluargamu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari dimanapun kau berada hari ini, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang memberikan sesuatu yang kita perlu. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Dan hari ini percayalah, kemenangan, pemulihan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari dimanapun kau berdiri, dimanapun kau menyaksikan live streaming ini, saudara boleh siapkan hati saudara, kita akan menyembah Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau amat baik Tuhan. Yesus, dengan sayang-Mu, katakan naungi kami Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu. Mari rewakan lingkupiku, lingkupiku dengan
sama-sama katakan lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku, dalam kuasamu. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Kembali katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, dan ku tenang sebab kau ada. Dimanapun kau berdiri berada, angkat kedua tanganmu, katakan di saat badai. Hari ini yang jadi iman kami Tuhan, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Mari lebih sungguh lagi menyembah Tuhan, menyebut nama yang mulia buat Tuhan Yesus. Sama-sama serukan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Hari ini saudara, seperti apa yang firman Tuhan ini katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Seperti apa yang firman Tuhan hari ini katakan, kembali saya ingatkan sama saudara, tenanglah aku ini, jangan takut. Penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan ada menyertai saudara dan saya. Hari ini saudara jangan takut. Hari ini saudara jangan bimbang, karena Tuhan memberikan jaminan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun hari ini COVID-19 sedang ada di dunia ini, bahkan di negara Indonesia. Hari ini dengar baik apa yang firman Tuhan katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Yesus memberikan kemenangan. Yesus menjanjikan, memberikan jaminan perlindungan dan penyertaan. Hari ini ketika Yesus memberikan jaminan bagi saudara dan saya, percayalah, hari ini engkau yang sakit, kau pasti sembuh. Hari ini engkau yang mengalami angin di rumah tanggamu atau perahumu sedang ada angin sewa, percayalah, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Hari ini jangan takut lagi saudara. Mari hidup tenang di dalam Tuhan, karena Tuhan